Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita membuka ibadah kita di dalam doa, pertama-tama pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyatakan pengakuan iman GBI versi ringkas. Bersama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Demikian pengakuan iman GBI. Kembali Bapak Ibu Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa, dan untuk berdoa dipimpin oleh Bapak Agus. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Saya mengundang kembali untuk bangkit berdiri, karena kita menghormati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Oke, kita berdoa. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwa kami dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulut kami memuji-muji Engkau Tuhan. Apabila kami ingat kepadamu di tempat tidur kami, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan-Mu Tuhan, Engkau melindungi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih beri kesempatan pada kami semua untuk datang beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan dengan sukacita. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang menjadikan kami. Kami adalah umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu baik Tuhan, dan kesetiaan-Mu tetap selama-lamanya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami perlu terang daripada Engkau Tuhan, yang akan menerangi hati kami, supaya kami beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan-Mu yang nampak pada wajah Kristus, yang akan mengubah hidup kami. Kami ingin berubah Tuhan, dari kehidupan kami yang lama menjadi manusia yang baru, yang suka akan Engkau Tuhan, yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang akan terus-menerus memperbarui hidup kami. Dan hidup kami akan kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan pagi ini. Engkau yang menolong kami untuk mendengar dan juga kami mengerti dan memahami. Dan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan, Kau berkati untuk setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Baik itu worship leader, pemain musik, penari tamborin, soundman, kameramen, tim multimedia dan usher Tuhan. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami persembahkan semua ini hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Pagi siang hari ini kami mau nyatakan dengan iman kami bahwa
bahwa satu hal yang kami rindukan di dalam hidup kami ialah berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sepi bait satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Bersama-sama Sungai Yordan Roksi dengan iman kita katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, amin. Yes, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menyadari lebih baik satu hari di pelantaran-Mu Tuhan daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama kata lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Sekali lagi, Jemaat GBI Sungai Yordan Roksi, jika tidak keberatan sambil angkat kedua tanganmu, katakan satu, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari. Kau Tuhan yang mendengar setiap seruan umat-Mu di pagi siang hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di pagi siang hari ini Tuhan, untuk datang menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan di tempat ini Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, kita bersama katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan iman, dengan bersyukur katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan berada dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jangan berdiam diri, naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, naikkan setiap kerinduan-Mu. Engkaulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Terlebih dari segalanya yang ada di dunia ini, hanya Engkau Yesus yang kami rindukan ada di dalam hati kami. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kami rindu Tuhan. Kami hanya menantikan Kau Tuhan di pagi siang hari. Tidak ada yang lain selain Kau Yesus. Tidak ada yang lain selain Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, yuk jangan ragu, katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Bersama-sama yuk katakan ku nanti Engkau Allah kuasa. Ini seruan kami Tuhan. Kudus ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan bersama, katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Nya kudus. Dalam kemuliaan-Nya kudus. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Inilah sembah kami Tuhan. Kami nantikan Kau dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Dan kami sembah Engkau Tuhan dalam kemuliaan yang kudus. Kami percaya Tuhan Kau yang hadir tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini. Kau yang manifestasikan sukacita-Mu bahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jangan malu-malu, jumpai kanan kirinya, depan belakang, berikan salaman dengan senyuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu dalam Yesus. Kita bersaudara Tuhan Yesus yang ajaib dan besar. Haleluya. Besar
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Bersama-sama Sungai Yordan katakan, besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang percaya bahwa Tuhan kita besar, Allah yang perkasa, boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hey! Terima kasih Tuhan. Bersama. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang perkasa. Dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya, amin. Haleluya, denganmu Tuhan. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami nyatakan pujian ini dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan,
kemuliaan selamanya. Bersama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yuk jangan malu-malu, beri tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita ya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi siang hari ini. Teduhkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Dengan kasih Kristus kami undang Bapak Gembala Sidang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Allah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan, saat ini kami hadir Tuhan, berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang maha besar, maha kudus, maha mulia, hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami bawa seluruh hidup kami untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kuduskan, sucikan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Seperti apa yang Engkau inginkan, jadilah pada kami ya Tuhan. Berbicaralah pada kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Kita masuk dalam bulan yang baru dari kemarin, bulan Juli, bulan yang ke-7. Dan momen ini sekarang ini momen liburan ya, bagi anak sekolah ya. Sedikit cerita, saya pun dan keluarga kemarin sempat liburan ya, pulang ke kota ya, bukan ke kampung. Karena orang tua saya berasal dari kota Solo. 4 hari 3 malam dan selama liburan saya begitu bersemangat, exciting, jalan-jalan kemana-mana. Wah, di Solo, terus kemudian di Jogja, di Malioboro, jalan kaki berapa kilometer gitu kan. Karena menelusuri kan. Sehingga kalau Bapak Ibu tadi lihat saya agak terpincang-pincang jalan karena memang
kaki saya jadi nyeri gitu. Akibat berapa tahun yang lalu saya sempat jatuh dari motor gitu kan. Dan memang dokter menyarankan jangan banyak bergerak, jangan banyak beraktivitas yang menggunakan kaki. Maka itu saya sempat juga ikut-ikutan main badminton ya. Dengan Kohadi, dengan yang lain gitu kan. Dan ya nggak maksimal juga. Tapi hari ini saya bersemangat karena kemarin kami juga habis rapat ya, rapat pengerja lengkap. Kalaupun yang datang tidak lengkap. Tapi dalam rapat itu banyak hal yang info, pembicaraan yang terjadi dan membuat semua itu bersemangat. Semua itu bergairah, semua itu optimis, yakin, percaya bahwa kita akan menuju ke suasana, situasi, kondisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena memang Tuhan sudah persiapkan untuk kita secara pribadi, keluarga dan gereja menjadi lebih baik. Amin. Nah, khotbah saya kali ini berbicara sesuatu yang sepertinya enak didengar ya, temanya menikmati bagian kita. Bicara menikmati, bicara kenikmatan, pasti semua orang, setiap orang pengen merasakan nikmat. Pengen merasakan sesuatu yang asik, sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, kesukaan, kemauan, kerinduan, dan semua itu bisa dinikmati. Nah, sekarang kita berbicara apa sih bagian kita yang bisa kita nikmati yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah, kita buka firman Tuhannya dari Amsal 30. Ya, saya ambil firmannya tidak satu perikop ya. Karena panjang firmannya, saya ambil dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca ya di Alkitab atau HP masing-masing. Demikian firman Tuhan, Amsal 30 ayat 5 sampai 9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Lanjut. Pasal ini adalah tambahan dalam Amsal Salomo yang ditulis oleh seorang bernama Agur bin Yake. Tetapi disebut dengan jelas sebagai nubuatan dalam ayat-ayat yang pertama. Dengan demikian penulis dari pasal ini atau ayat ini itu diilhami oleh Tuhan dalam menulis tulisan ini. Jadi artinya perkataan yang dia ucapkan adalah berasal dari Allah sendiri. Lanjut, ayat 5 dan 6 firman Allah itu pasti tadi dikatakan. Ya dan amin. Tidak ada yang bohong, tidak ada yang cacat, celah dalam firman Allah. Dan kita harus meyakini firman Allah itu. Makanya harusnya kita ini terus merasa haus dan lapar. Ingin terus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan ada dua. Yang pertama lewat telinga, seperti saat ini. Yang kedua lewat kita membaca Alkitab. Makanya ketika kita membaca Alkitab, seakan-akan Tuhan sedang berbicara pada kita. Dan itu asik sebetulnya. Makanya saya agak prihatin kalau ada orang Kristen terutama yang tidak suka baca Alkitab. Itu perkataan Allah dan semuanya ada di situ. Lengkap. Tidak ada yang kurang. Segala pertanyaan apapun
Ada jawaban dalam firman Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, bahkan Tuhan sudah menjawab sebelum kita bertanya lewat firman Tuhan. Maka kalau kita rajin baca firman Tuhan, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, ketika ada masalah sesuatu, kita diingatkan, oh ada firman-Nya berkata demikian. Dan akhirnya kita bisa menjadi tenang. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Kalau seorang anak ketika bapaknya berkata, nak tenang, Papa akan jaga kamu. Ketika ada sesuatu yang ditakutkan oleh anak kita, anak itu akan merasa aman, tenang. Kenapa? Karena bapaknya sendiri berkata, Papa akan lindungi kamu. Apalagi ini Tuhan yang berkata kepada kita. Wow, kita harus menyadari hal itu. Oleh sebab itu kita harus percaya pada firman-Nya dan mempertaruhkan jiwa kita padanya. Allah dalam firman-Nya, Allah dalam janjinya adalah perisai, perlindungan yang pasti bagi semua orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya dan berlindung padanya. Firman Allah yang ditetapkan dengan iman akan membuat kita tenang di tengah-tengah situasi apapun. Seperti saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Keadaan dunia, khususnya bangsa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak isu beredar, banyak omongan-omongan beredar. Nanti bulan inilah akan terjadi seperti ini, nanti bulan itu akan terjadi seperti ini, akan terjadi masalah besar, akan jadi ini. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, apapun yang terjadi di luar sana, hati kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita percaya ada perlindungan Tuhan. Dan apapun yang terjadi atas hidup kita, itu juga atas seizin Tuhan. Itu. Firman itu cukup, ya lanjut. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh menambah-nambahinya. Perkataan ini melarang kita memakai hal-hal apa saja yang tidak hanya bertentangan dengan firman. Sekalipun dengan dalih apapun, namun jika itu dianggap mempunyai wewenang yang sama dengan firman Allah, maka itu berarti menambahi firman-Nya. Ini tidak hanya mencela firman-Nya sebagai firman yang tidak mencukupi, tetapi juga akan membuka pintu bagi segala macam kesalahan dan kesesatan. Jadi apapun itu dalihnya, apapun itu dalilnya, apapun itu alasannya, ketika kita memperkatakan, mengucapkan hal yang kemudian kita percayai, baik itu ucapan kita maupun ucapan orang lain, bahkan dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang dikatakan hamba Tuhan besar, lalu kita mempercayai perkataan itu setara dengan firman Tuhan, maka sebetulnya kita sedang menganggap firman Tuhan tidak cukup. Dan dari dulu saya juga sudah bilang, saya agak prihatin dengan banyak orang Kristen yang lebih suka quotes dari hamba Tuhan ketimbang firman Tuhan. Karena quotes-quotesnya lebih asik, lebih enak didengar. Dan sepertinya lebih meyakinkan. Wow. Artinya Allah tidak cukup. Boleh kita bikin quotes. Saya juga suka bikin quotes. Tapi quotes itu saya ambil dari firman Tuhan. Bukan dari diri saya sendiri. Dan saya juga suka mendengar quotes-quotes dari orang lain gitu kan. Tapi bukan itu pegangan saya. Pegangan saya tetap firman Tuhan. Jadi quotes itu tidak setara dengan firman Tuhan. Dia hanya ibarat ya cemilan lah gitu. Firman Tuhan itu makanan utamanya. Makanya kalau orang sering nyemil jadinya apa? Obesitas kan. Kebanyakan quotes. Jadi sepertinya wah rohaninya bertumbuh. Padahal obesitas. Sarang penyakit seperti itu. Lanjut. Sebab apabila suatu kesalahan dibiarkan, yaitu apabila perkataan dari seorang manusia atau dari sekumpulan orang diterima dengan tindakan iman dan rasa hormat yang sama seperti terhadap firman Allah, maka kesalahan-kesalahan lain akan mengikuti dan bertambah parah. Ingat, kesalahan kecil yang dibiarkan itu akan lama-lama semakin parah.
bergulung, efek bola salju kan. Kesalahan kecil dibiarkan. Biarinlah. Masalah sepele, makanya maaf. Saya ketika mengingatkan seseorang atau menegur seseorang karena kesalahan sepele, lalu orang ini berkata, aduh ini cuma masalah kecil Pak, ini cuma masalah sepele Mas. Kalau manggil saya Mas siapa tahu emang. Tadi istri saya bilang, Mas mau pakai cincin emas nggak gitu kan. Kenapa? Karena kamu di YouTube supaya orang tahu kamu sudah menikah dengan saya, katanya begitu. Dalam hatinya sih, ya kan. Karena godaan cobaan hamba Tuhan yang sudah terkenal itu adalah salah satunya banyak yang ngefans gitu kan. Nah, jadi balik lagi kesalahan kecil. Terus saya bilang begini, justru karena itu hal sepele, kenapa kamu bisa salah? Loh, hal sepele loh. Kenapa kamu bisa salah? Hal yang sepele aja kamu bisa salah, apalagi hal yang besar. Loh, firman Tuhan mengatakan kalau orang tidak setia pada perkara kecil, maka dia tidak akan dipercaya perkara yang besar. Kalau orang tidak tahan terhadap godaan kecil, maka dia pasti tidak akan tahan terhadap godaan yang besar. Saya dulu pernah, waktu saya bekerja, pemilik dari disiplin saya nanya, Pak Gatot beneran gak pernah ngerokok? Bener? Dari kecil? Bener? Gak pernah satu pun sekalipun ngerokok? Gak pernah? Masa sih gitu kan. Terus dia keluarin kotak rokoknya, Dunhill, ya kan? Bukan Daniel ya. Bukan Daniel, tapi Dunhill ya kan. Nah, dia taruh di meja. Pak, isep. 100.000 Pak. Satu kali isep aja 100.000. Enggak. Isep Pak, 200.000. Enggak. 500.000. Enggak. 1 juta. Enggak. 2 juta. Nih saya keluarin duitnya. 2 juta. Isep Pak. Saya bilang enggak. Gila nih orang kata gitu. Dia cerita kemana-mana. Itu supervisor saya, salesman saya bilang, bos, tawarin ke gue bos. Lo mah kalau saya tawarin juga ada minta-minta lo katanya gitu. Nah, sekarang kalau orang gak tahan terhadap godaan kecil, apalagi godaan besar. Tapi saya mikir kalau, nih saya kasih 100 juta, isep. Waduh, gimana coba? Tapi Tuhan tahu kekuatan saya sampai di mana gitu kan. Cuma 2 juta aja gitu. Nah, kita harus puas dengan apa yang dipandang Allah layak untuk dinyatakan kepada kita tentang pikirannya. Dan tidak boleh ingin menjadi lebih dari apa yang tertulis. Firman Allah cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi gak usah nambah-nambahin. Jangan kita menjadi ingin lebih daripada yang Allah sudah nyatakan. Jangan pengen lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan. Karena Allah sangat tahu. Dan Allah tidak pernah salah. Jadi jangan pernah merasa, aduh ini firman Allah gak cukup nih buat saya. Firmannya begini, enggak lah. Kau akan berbuah 30, 60, bahkan 100%. Wah saya maunya 200% Tuhan gitu kan. Maunya melebih-lebihkan. Dan akhirnya ya ego kita yang keluar. Kita tidak lagi seperti apa yang Allah kehendaki. Lanjut ayat 78. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Yang berarti bebaskanlah aku dari dosa. Curang dosa enggak? Bohong dosa enggak? Dan jangan bilang, Pak gak apa-apa lah ini bohong kecil. Apalagi, Pak ini bohong putih. Bohong tetap bohong. Saya dulu belajar ilmu putih. Dan saya belajar ilmu hitam. Dua-duanya sama. Sama-sama saya dibodohi oleh iblis. Saya pikir kalau ilmu putih, wah saya jadi baik. Kalau ilmu hitam, jadi jahat. Lalu saya belajar ilmu putih. Dan saya gak puas. Kenapa? Memang ilmu putih tidak mengajarkan hal-hal yang jahat. Tapi akhirnya saya belajar ilmu hitam. Dan ternyata amalannya sama. Caranya sama. Dan saya baru tahu. Jadi iblis ini, wah dia bodoh-bodohi kita.
dengan cara begini, sepertinya kan baik kan? Tapi belum tentu benar. Jadi baik itu belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti baik. Quotes itu baik, tapi belum tentu benar. Tapi firman Allah itu benar, udah pasti baik buat kita. Dari segala ajaran, bebaskanlah aku dari dosa, dari segala ajaran, perbuatan, dan perasaan yang rusak. Dari kesalahan dan kekeliruan yang merupakan dasar dari segala dosa. Dari cinta akan dunia dan perkara-perkaranya yang semuanya adalah kecurangan dan kebohongan. Jadi kalau kita mengikut cara dunia, kita pasti curang dan pasti bohong dan pasti jahat. Karena dunia sudah menjadi jahat. Karena dunia sudah terkutuk. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu dalam Roma 12 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Jadi nggak ada benar-benarnya loh kalau kita sama dengan dunia. Kalau kita pakai cara dunia, nggak ada benar-benarnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ada kalanya kita sepertinya mirip dengan dunia, tapi tulus. Dan bukan bohong putih ya. Lanjut. Sebagian orang memahami ini merupakan doa yang mempunyai maksud dengan yang sama dengan doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Matius 6 ayat 13. Jauhkanlah daripadaku kiranya kecurangan dan kebohongan. Itu mirip dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan yang setiap minggu kita doakan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu berasal dari setan, dari iblis. Di situ. Kenapa? Karena kita sudah bersalah, berbuat dosa, lalu dicobai. Tidak ada hal lain yang lebih jahat bagi kita selain dosa. Dosa apapun adalah kejahatan. Dan tidak ada yang lebih jahat daripada dosa. Makanya jangan melakukan dosa. Dan jangan melakukan kejahatan. Karena kejahatan dengan dosa adalah identik. Dan itu tadi, gak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa adalah dosa. Dan dosa bukan masalah. Karena ada pengajaran dahulu saya pernah mendengar, dosa itu masalah. Jadi nggak perlu kita tuh datang ke Tuhan untuk minta ampun segala macam. Kita selesaiin aja sendiri. Seperti kalau kita punya masalah, kita selesaiin aja masalah kita. Wah, itu juga nggak benar tuh. Lanjut, ayat 7 sama 8 juga. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Versi lainnya, makanan yang menurutmu pantas untuk kau berikan kepadaku. Berkenaan dengan semua pemberian dari pemeliharaan ilahi atau Allah, kita harus berserah kepada hikmat ilahi. Makanan yang pantas bagiku sebagai manusia, sebagai pribadi yang sesuai dengan tempat dan kedudukan di dunia. Sebab sebagaimana orangnya, demikian pula kemampuannya. Artinya, setiap kita sudah diberikan Tuhan kemampuan sesuai dengan yang sudah Tuhan tetapkan. Jangan kita ingin menjadi seperti orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi banyak orang ingin menjadi seperti orang lain. Dan lupa untuk menjadi seperti Kristus. Padahal menjadi seperti Kristus itu lebih penting, jauh lebih penting. Lebih pokok daripada menjadi seperti orang lain. Sebaik-baiknya orang itu gak akan lebih baik daripada Yesus. Makanya kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan Kristus. Kalau kita bandingin diri kita dengan orang lain, ada kalanya kita mendoakan. Kenapa? Saya lebih daripada orang itu. Ada kalanya kita minder.
wah saya kurang dari orang itu. Minder dengan merasa lebih rendah, merasa lebih tinggi, itu sombong. Jadi minder itu sombong juga loh. Jadi kalau misalkan, aduh Pak, janganlah Pak, siapalah saya gitu kan. Sepertinya merendah kan, tapi itu sombong sebetulnya. Nah, ada satu perkataan begini. Ketika ada sebuah masalah yang terjadi di antara satu kelompok. Lalu ada yang berkata gini, iya sepertinya saya yang salah. Karena saya tidak menjadi seperti apa yang dia mau. Dan saya mau berusaha menjadi seperti apa yang dia mau. Supaya dia gak marah sama saya. Lalu dia dikasih nasihat begini, kamu jangan menjadi orang lain. Kamu tetap menjadi diri kamu. Ingat, persahabatan, hubungan baik tidak akan dirusak oleh kebenaran. Jadi kalau kita menjadi diri sendiri dan hidup dalam kebenaran, hubungan kita dengan orang lain gak akan rusak. Kalau orang lain itu juga menjadi diri sendiri di dalam kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan yang mempersatukan kita. Bukan saya menjadi seperti apa yang dia mau dan kamu menjadi seperti apa yang saya mau. Itu saling menuntut namanya. Kasih bukan saling menuntut, tapi saling memberi. Jadi kita dipersatukan oleh kasih Allah. Bukan karena ya sudahlah, saya seperti apa yang kalian mau deh. Ada lagunya tapi gak usah deh, lupa. Lagunya once gitu kan. Menjadi seperti yang kau mau, kau pinta, katakan gitu kan. Berkenaan dengan semua pemberian dari pemeliharaan ilahi, kita harus berserah kepada hikmat ilahi atau makanan yang patut bagiku sebagai manusia, sebagai pribadi yang sesuai dengan tempat dan kedudukan. Lanjut. Masih ayat 7 dan 8, ini maknanya dalam loh. Setelah kita gali. Perkataan ini juga merujuk kepada perkataan ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, itu sama ya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami. Siapa yang tidak hafal doa Bapa kami? Minggu lalu, waduh gak tampil doa Bapa kami nih. Saya biasa baca gitu kan. Dan terus terang. Doa Bapa kami, saya hafal mati versi Katolik. Kan dari kecil saya lahir besar di keluarga Katolik. Waduh, tapi saya mencoba kemarin untuk berdoa versi Kristennya, dan puji Tuhan ketika saya cek lagi di YouTube, gak salah, bener loh. Lulus. Nah, makanan yang secukupnya bagi kita adalah apa yang harus membuat kita puas. Jadi kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukup itu artinya puas. Kalau puas, tidak lagi kepengen. Dan kebanyakan orang susah untuk puas. Karena banyak keinginan. Apalagi kalau makanan-makanan yang enak. Kemarin ujian buat saya. Ketika saya pergi liburan ke Solo, Jogja. Saya tetap tidak makan pagi dan tidak makan malam. Istri saya bugem, udah mas makanlah gitu kan. Enggak. Apalagi saya gak nge-gym. Waduh. Sampai rumah saya ukur, puji Tuhan gak naik sekilo pun gak naik, setengah kilo gak naik, pas. Karena saya sekalipun gak nge-gym, tapi saya bertahan dalam ujian untuk tidak sarapan, padahal enak-enak. Sekali sih waktu pulang, akhirnya saya sarapan. Kenapa? Karena kan mau jalan kan, perjalanan jauh tuh. Waktu berangkat, saya gak sarapan. Sampai Solo masuk angin. Karena AC terus kan. Waduh,
Hari itu saya pusing terus tuh. Gak kemana-mana, tapi akibatnya apa? Jadi gak doyan makan, jadi malam itu gak makan juga. Seperti itu. Nah pulangnya saya sarapan. Artinya puas itu cukup. Cukup itu puas. Jangan, ya kalau makan enak kan pengen nambah lagi kan. Akhirnya apa? Memaksakan diri. Ada kenyang dan ajak kenyang banget. Harusnya kalau sudah kenyang, sudah selesai. Tapi kita pengennya kenyang banget. Waduh, kalau istilahnya roh glojo ya. Roh rakus, makan terus. Bahkan saudara sepupu kita ya mengajarkan begini. Makanlah sebelum kamu lapar dan berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Bagus juga sih kalau buat puasa tuh. Makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Kita nggak akan makan berlebihan, belum lapar kok. Tapi pertanyaan saya begini, kita kan makan sehari 3 kali kan? Menurut ilmu kedokteran 5 jam sekali kita tuh lapar, karena perut kosong, pencernaan itu. Kecuali makan bakmi itu bisa seharian tuh. Tapi makan bakmi tiap hari juga gak bagus. Kenapa? Karena dicernanya lama. Nah kalau 5 jam sekali lapar, berarti kan sebelum 5 jam kita makan kan? Kalau sehari 18 jam kita terbangun, berarti kita makannya berapa kali sehari itu? Sebelum lapar gitu kan. Makanan yang secukupnya bagi kita adalah apa yang harus membuat kita puas, meskipun kita tidak mempunyai aneka macam hidangan yang lezat dan melimpah. Makanan yang secukupnya adalah makanan yang kita butuhkan meskipun kita tidak mempunyai yang banyak. Inilah yang di dalam iman dapat kita doakan kepada Allah dan kepadanya kita bisa bergantung. Artinya begini, Allah sudah memberikan kita porsi masing-masing. Makanan itu gambaran yang paling gampang untuk kita pikirkan, cerna, kita tangkap. Semua di sini pasti ukuran kantong nasinya beda-beda. Ada yang makan setengah piring sudah kenyang. Contohnya bugem. Setengah piring sudah kenyang karena kantong nasinya kecil. Kenapa kecil? Karena perutnya kecil. Tapi ada yang setengah piring gak kenyang, 1 piring baru kenyang. Karena kantong nasinya lebih besar. Tapi ada yang 1 piring pun gak kenyang. 1,5 piring, ya sudahlah. Tapi 1,5 piring gak kenyang, ada yang 2 piring. Wah kalau udah 2 piring mah itu kantong nasinya segede apa tuh. Nah makanya sekarang banyak artis ya, banyak orang-orang yang pengen cepat kurus dengan cara apa? Potong usus. Supaya kantong nasinya jadi kecil, jadi nampungnya sedikit. Tapi memang lapar itu sebetulnya lebih kepada perasaan loh. Lebih ada perasaan. Kalau kita makan sebelum cukup tubuh ini, tapi perasaan kita belum puas, kita makan lagi. Seolah kita masih lapar, padahal enggak. Padahal enggak. Nah seringkali kita makan pakai perasaan, bukan pakai daging kita, pakai tubuh kita. Udah makan cukup, aduh rasanya kurang deh, pengen nambah lagi deh. Makanya makan itu ada makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Ada lagi cemilan, ada lagi udahlah. Nah bertobat ya, yang makannya berlebihan. Cukup. Kalau kita mendapatkan aspek-aspek hidup di atas sesuai dengan bagian kita dari Tuhan, maka pasti kita akan bisa menikmati, bersyukur, merasa cukup, all out, dan berbuah. Jadi kalau kita bisa merasa puas ya dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, pasti kita akan bisa all out. Kita akan bisa bertumbuh dan berbuah. Karena kita tidak mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita puas dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya kebutuhan hidup pun dibagi dalam 3 kan. Primer, sekunder, dan tersier. Itu saya ulang-ulang terus tuh. Supaya kita menangkap. Nah, makanan berbicara kebutuhan hal yang pokok. Paling gampang, ya termasuk dalam firman Tuhan tuh sering menggambarkan tentang makan. Karena kita sehari-hari pasti makan. Itu penggambaran yang paling mudah. Nah, makanan juga berbicara tentang hidup.
Karena kalau orang tidak makan, akan bisa mati. Menurut ilmu pengetahuan 40 hari orang bisa tahan tidak makan. Tapi tidak minum, orang hanya bisa bertahan 6 hari. Makanya Alkitab mencatat Musa, Tuhan Yesus puasa berapa lama? 40 hari. Tidak makan. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita nggak makan, mungkin selama seminggu, 2 minggu kita berasa lapar, pusing segala macam. Tapi setelah itu tubuh kita akan beradaptasi. Tubuh kita akan memakan cadangan dalam tubuh kita, yaitu lemak yang pertama dibakar. Setelah itu otot. Dan akhirnya kita kurus kering 40 hari. Dalam 40 hari mati. Makanya kalau kita diadakan doa puasa, jangan ngeluh. Kami full timer sudah atas usulan dari Pak Alexi, ayo kita full timer puasa. Ayo puasa. Tadinya saya pikir Senin Kemis gitu kan. Kok sama kayak kejawen ya Senin Kemis gitu kan. Akhirnya Kamis doang kita puasa. Jadi hari Kamis jam 6 sore kita udah gak makan-makan lagi. Sampai besok hari Jumat jam 12 baru boleh makan. Full timer sudah memulai. Bagaimana dengan jemaat, pengerja lainnya? Saya bilang, kita jalanin dulu deh. Kalau kita sudah bisa melewati 3 bulan, sudah terbiasa, baru kita nanti share. Pengerja juga yang lain, waduh ini udah mulai deh. Aduh Pak, puasa lagi gitu kan. Udah mulai nih wajah-wajahnya nih, wajah-wajah cemas gitu kan. Karena suruh puasa. Nah, jadi ketika berbicara tentang hidup itu banyak aspek. Bukan hanya hal makan. Tapi yang pertama bicara tentang bagian kita yang belum menikah. Berbicara hidup itu hubungan dengan keluarga, orang tua, saudara. Hubungan dengan pekerjaan. Yang sudah berkeluarga, hubungan dengan istri, dengan anak. Yang pelayanan, hubungan dengan bagian dari pelayanan jabatan. Kita bergereja di sini. Ini adalah berbicara tentang hidup, bagian kita. Makanya kalau Tuhan sudah menentukan bagian kamu jadi pemain musik, harus puas dengan bermain musik. Gali terus sampai kamu benar-benar ahli. Bahkan pemain keyboard sebelum dia sentuh keyboard sudah bunyi tuh keyboard. Itu mistis ya. Mistis. Saking ahlinya gitu kan. Wah, ahli bermusik. Kan waktu Tuhan membangun bait Allah ya, zaman Musa, zaman Daud pun juga Tuhan sudah tentukan bagian-bagian loh. Ini ahli batu, ini ahli logam, ini ahli ini. Sampai Daud juga ini puak penyembah, ini penari. Ini pemain musik. Ada bagian-bagiannya. Dan jangan pernah menginginkan bagian orang lain. Kalau Tuhan tidak tentukan, jangan. Karena kita gak akan maksimal. Makanya saya gak pernah minta untuk saya dijadwalkan jadi WL. Kalau Pak Daniel Amran bilang, saya sekali jadwalkan jadi WL dong, kata gitu. Saya gak pernah minta dijadwalkan jadi WL, karena bukan bagian saya jadi WL. Gitu. Saya aja dua pagi ini, Pak Nik telepon saya, Pak kalau Bapak doa pagi, ajak-ajak saya ya, ayo gitu kan. Lalu saya pimpin nyanyi kan, lagu apa ya? Panik mau nyanyi lagu apa? Panik lagu ini, yaudah kita nyanyi deh, tanpa gitar. Saya jadi WL buat Panik gitu kan. Nah seperti, jadi kalau bukan bagian kita jangan, termasuk begini. Kalau memang Tuhan sudah tentukan, untuk kita berjemaat di gereja mana sudah Tuhan tentukan, ya kita harus menikmati sebagai jemaat di gereja itu. Jangan pengen seperti gereja lain. Jangan membawa gereja lain ke gereja tempat Tuhan kita ditempatkan. Tapi kita gali apa yang Tuhan mau di gereja ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau di keluarga saya. Apa yang Tuhan mau di pekerjaan saya. Apa yang Tuhan mau di bisnis saya. Apa yang Tuhan mau di pelayanan saya. Itu yang kita gali. Kita tanya ke Tuhan.
Bukan kita ngikutin orang lain. Akhirnya ya kita nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi nikmati Bapak Ibu apa yang sudah Tuhan tetapkan pada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa dia adalah istri saya, pasti bisa menikmati. Kalau yakin pekerjaan saya sebagai ini di sini, kita pasti bisa menikmatin dan nggak sungut-sungut terus, ngeluh terus. Dan kalau sudah Tuhan, kita yakin Tuhan tempatkan kita di gereja ini, pasti kita bisa menikmati. Dan kita bisa berkontribusi tanpa diminta menawarkan diri. Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya sudah langka mendengar kata-kata itu. Ada yang, jangan saya Pak. Ini aku, utuslah dia. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Hal ini tidak bermaksud mengatur-ngatur Allah. Atau seolah mengajarkan kepada Allah keadaan apa yang harus ditetapkan untuk kita. Nah seringkali kita seperti ngatur Tuhan. Tuhan saya maunya begini, maunya begitu. Bahkan kita ngatur Tuhan untuk ngatur orang lain. Tuhan saya mau dia begitu, dia begini. Akhirnya Tuhan saya mau kamu begini, kamu begitu. Waduh kurang ajar banget nih orang nih. Bayangin, karena tidak puas dengan Allah. Akhirnya kita ngatur-ngatur Allah. Ada gak yang seperti ini? Bertobat. Sebelum Yesus datang 2 kali atau sebelum kita mati gitu. Kita jangan pernah ngatur-ngatur Tuhan. Karena Tuhan sudah pasti jauh, sangat jauh gak bisa dibandingin dengan kita. Pengetahuannya, kepintaran dan segala macam. Bukan berarti tidak juga meniadakan kemiskinan atau kekayaan sama sekali. Memang ada yang jahat di dalam keduanya. Orang kaya bisa jahat, orang miskin bisa jahat. Bisa. Tapi orang kaya bisa baik, orang miskin bisa baik. Mana yang kita pilih? Pak, saya milih jadi orang kaya baik, Pak. Gitu kan. Udah pasti itu. Ya kan? Namun oleh anugerah Allah, keduanya dapat dikuduskan dan menjadi sarana kebaikan bagi kita. Lanjut, karena hal itu mengungkapkan nilai yang dianut orang bijak dan baik berkenan dengan keadaan hidup yang sedang atau seimbang saja, seimbang. Dan dengan tunduk kepada kehendak Allah, agar itulah yang menjadi keadaannya, yaitu bukan kehormatan besar dan bukan pula penghinaan besar. Jadi jangan ada yang merasa saya terlalu kecil, akhirnya minder. Tapi juga jangan ada yang merasa saya terlalu besar, akhirnya sombong. Di tengah-tengah seimbang. Karena saya suka nyanyi, jadi saya sebenarnya banyak lagu di kepala saya nih. Yang sedang-sedang saja, Fetty Vera ya kan lagunya. Kita harus belajar bagaimana mengatur keduanya. Filipi 4 ayat 12 nanti baca di rumah. Dan harus lebih ingin menjadi selalu berada di tengah-tengah. Makanya kita harus jadi penengah. Ya kan? Ada pendeta namanya inengah. Selalu di tengah. Jadi kita jangan ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Tapi di tengah-tengah. Ekstrim kanan tuh artinya kalau udah mau yang begini-begini harus. Ekstrim kiri yang mau begitu harus begitu. Gak bisa ditawar-tawar. Harus, kudu, gak bisa dirubah. Ada pengalaman sih kemarin saya sedikit cerita kesaksian. Saya selama liburan kemarin, setelah liburan tuh di rumah Bugem negur saya. Mas, ngapain sih kamu kemarin liburan tuh? Ngedumel mulu gitu. Kenapa? Karena saya orangnya terbiasa dengan disiplin. Pagi, siang, sore, malam. Kan kalau liburan berarti kan 4 hari 3 malam saya dengan Bugem terus kan. Ya kan, dari pagi sampai sore malam. Bugem bilang, nanti ini ya begini, begitu, begini. Masalah waktu gitu kan. Contoh, kita pulangnya jangan malam-malam lah. Jadi dari Solo nanti jangan kesiangan. Iya, begitu mau berangkat. Kita mampir ke Pasar Gede dulu ya. Hah? Mesti? Ya gimana menurut kamu? Kalau kamu nanya menurut saya, gak usah.
Kita pulang langsung. Kemarin barusan ke pasar gede, ini mau ke pasar gede lagi. Setengah jam doang mas, nggak mungkin setengah jam gitu. Belum parkirnya, belum kamu turun jalan kaki, belum cari barang, naik lagi segala macam. Wah saya begitu orangnya, nggak bisa pulang. Di jalan, saya udah ngebut nih. Terus dia, Boga melihat apa namanya Google Map. Mas, ini kita sampai Cirebon, itu jam 12. Kita baru makan tadi jam setengah 9. Jadi belum lapar pasti. Terus kita mampir dulu ya di rest area. Ya udah mampir. Setengah jam ya. Iya. Lewat 5 menit. Itu pun juga suruh saya telepon. Buruan. Sampai saya gak turun loh dari mobil. Saya, ibu saya, adik saya gak turun. Cuman Bugem sama adik saya yang satu turun berdua tuh. Ini kan saking sebenarnya kita gak mau. Dan bener sampai Cirebon. Terus kita makan, pulang. Kena macet di Cikampek. Cirebon, Jakarta yang mestinya cuma 2,5-3 jam, 6 jam. Karena ada 3, saya cek langsung. Karena memang waktu itu volume kendaraan lagi banyak, ya. Yang kedua ada kecelakaan di 2 titik dan ada penyempitan jalan. Saya tadi mau marah sama Bu. Tapi saya sindir. Ini kalau kita tadi lewat sini setengah jam sebelumnya, kayaknya gak kena macet deh gitu. Tapi di situ saya belajar sabar. Terus Tuhan ingetin saya apa? Tuhan ingetin, jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Jangan menaruh standar lebih daripada yang orang itu bisa terima. Oh Tuhan, akhirnya saya sepanjang perjalanan gak ngedumel. Terus saya bilang, mas mau gantian gak? Gak usah, kamu gak capek? Capek sih gak, cuma tadi agak kesel aja tuh kena macet gitu kan. Karena udah masuk MBZ kan aman kan, saya lari 120, diingetin lagi, mas 120 tuh mas jangan ngebut-ngebut gitu kan. Saya membayar tadi tuh yang macet di situ. Tapi itu, kita jangan menaruh standar kepada orang lain yang orang lain tidak bisa tanggung. Dan kita jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Sehingga kalau nggak capek, akibatnya ngedumel, bersungut-sungut. Akhirnya, ya Tuhan terima kasih Tuhan sudah ingatkan saya gitu kan. Dan Bugem akhirnya ya memberi saya sedikit pujian lah. Kamu tadi gak ngedumel sepanjang jalan karena macet gitu kan. Hore, saya dipuji oleh istri. Berarti saya sudah mulai berubah kan. Oke, kita lanjut dengan cepat. Kekayaan dan kemiskinan itu memang punya 2 sisi yang sama. Bisa jahat, bisa baik. Godaannya juga sama. Bisa menjadi godaan jatuh, kedua-duanya itu ada. Tapi begini, jangan kemiskinan membuat orang berdalih untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Banyak orang-orang yang ditangkap karena buat jahat. Alasannya apa? Karena kesulitan ekonomi. Tapi juga jangan jadi kekayaan alasan kita untuk apa? Kita bisa mempengaruhi orang untuk ego kita. Dan saya sudah membuktikan bahwa uang bukan segalanya. Bukan. Ceritanya apa? Nanti ceritanya di ruangan saya. Kalau ini saya nggak membuka di jemaat nih. Nah, kesimpulan deh langsung deh. Ya, kekayaan dan kemiskinan saya tidak mau gali terlalu dalam. Karena kita sudah tahu prinsipnya orang kaya bisa jatuh, orang miskin bisa jatuh. Ya. Bagaimana menjadi orang kaya yang tidak jatuh? Bagaimana pun sekalipun kita miskin, jangan jatuh. Intinya, kesimpulan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan firman-Nya, dan firman-Nya adalah ya dan amin. Jadi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir. Kan Tuhan juga sendiri bilang kan, jangan kamu khawatir, burung di udara tidak menabur tapi diberi makan. Tapi burung tetap bekerja loh. Dia terbang ke sana kemari kan, cari makan. Artinya apa? Selama kita masih bisa, kita harus bekerja. Dan kalau kita bekerja,
pasti ada hasilnya. Kerjanya biasa aja, hasilnya biasa aja. Kerjanya sedang, hasilnya sedang. Kerjanya keras, hasilnya banyak. Kalau kerjanya biasa aja, hasilnya banyak, itu gimana tuh? Itu pakai pesugihan tuh. Yang kedua, kita harus selalu merasa cukup dan puas serta menikmati dengan apa yang menjadi bagian kita yang sudah Tuhan tetapkan, dan jangan mengambil atau menjadi bagian dari yang bukan Tuhan tetapkan bagi kita. Jadi kalau kita sudah tahu ini bukan bagian kita, jangan coba-coba untuk ambil. Dan jangan mengingini bagian orang lain kalau memang bukan Tuhan tetapkan buat kita. Dan jangan mengingini hal-hal yang lain. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita, di keluarga kita yang sekarang ini, nikmati. Jangan menginginkan keluarga yang lain, apalagi istri orang lain, suami orang lain. Nikmati. Karena Tuhan sudah tetapkan itu bagian kita. Kalau sekarang kita bekerja dimanapun dan sebagai apapun, kalau memang sudah Tuhan tetapkan, nikmati. Produktif. Jangan ngedumel, jangan jelek-jelekin perusahaan, jelek-jelekin atasan. Dan juga, kalau Tuhan sudah tempatkan kita di gereja ini, nikmati. Berkontribusi. Jangan kita banding-bandingkan dengan gereja lain. Jangan kita jelek-jelekin gereja sendiri. Jelek-jelekin pemimpin, jatuhi pemimpin, dan segala macam. Nikmati. Kalau memang itu yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, yakinlah apa yang sekarang ada pada Bapak Ibu Saudara, itu sudah Tuhan tetapkan jadi bagian kita. Dan kita tinggal menikmati. Yang terakhir, kita harus menjauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan serta godaan, baik dalam keadaan senang atau susah, kaya atau miskin, supaya kita tidak mencemarkan atau melupakan Tuhan. Amin Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami pelajari, yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Tuhan sudah menetapkan bagian dari kami masing-masing, baik secara pribadi, baik secara keluarga, secara pekerjaan dan bisnis, dan juga dalam kami bergereja ya Tuhan. Bahkan juga berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kami seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami secara pribadi, kami mensyukuri ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kami ada dalam keluarga kami yang sekarang, kami mensyukurinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kami bekerja, berusaha, yang sekarang ini, kami bersyukur. Kalau Tuhan sudah tetapkan kami bergereja di tempat ini, kami bersyukur. Kalau Tuhan sudah tetapkan kami menjadi warga, negara, bangsa, negara Indonesia ini Tuhan, kami bersyukur. Dan ucapan syukur itu termanifestasi dengan kami menikmatinya ya Tuhan. Kami puas. Dan kami akan all out. Kami akan berkontribusi. Kami akan aktif. Kami akan memberikan apa yang ada pada kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menikmati terus yang menjadi bagian kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita mengenang kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, dan dibuktikan melalui kehadirannya ke dunia ini di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke dunia membawa misi keselamatan, penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Dan dalam kemanusiaannya, dia mau menderita, dia mau dihina, dicaci, bahkan disiksa. Dan menyerahkan nyawanya supaya kita yang berdosa mendapatkan penebusan dari dosa-dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah.
kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh karena kematiannya. Dan hari ini kita, di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang menguduskan, menyucikan roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan. Sehingga ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Dan kami semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa menikmati apa yang menjadi bagian kami yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Oleh karena anugerah-Nya kepada kita. Sehingga bahkan di saat kita tidak layak menerimanya, Tuhan mengulurkan tangan-Nya, mengangkat kita dari lubang dosa, dari lumpur dosa. Dan Tuhan membersihkan kita dari dosa-dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Kami naikkan Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah ungkapan dari hati kami yang paling dalam untuk mensyukuri, menikmati bagian yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terus dapat hidup dalam kebenaran-Mu, menyenangkan hati-Mu, berkenan kepadamu Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga kami telah bersekutu dengan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dibaharui kembali. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan kembali. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami lebih lagi diingatkan untuk menikmati apa yang menjadi bagian yang Engkau telah tetapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga telah diingatkan untuk kami terus bersyukur Tuhan, mengucap syukur apapun yang telah Engkau tetapkan di dalam kehidupan kami. Dan diingatkan kami apa yang telah Engkau tetapkan di dalam kami Tuhan, kami mau maksimalkan itu Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pada siang hari ini Tuhan, sebagai syukur kami percaya Engkau yang telah memberkati di sepanjang kehidupan kami. Maka siang hari ini Tuhan, sebagai syukur kami mau bawa persembahan kami Tuhan kepadamu. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, Engkau Tuhan yang suci kuduskan, agar menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami segenap umat-Mu, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan. Mari setiap kita yang rindu membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sama-sama kata, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terima kasih persembahan Bapak Yesus dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan saksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan di layar depan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GB Sungai Yordan Roksimas bersama dengan saya Daniel Darmawan. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Setiawan Halim. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah dan sama-sama membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan Roksimas. Ibadah Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Alphonse Abednego. Kami mengundang setiap anak-anak muda untuk beribadah pada hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Kompi akan diadakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 10 pagi dengan format grup support bertemakan kegagalan bukan aib dengan pembicara Bapak Calvin Hartono. Komunita akan mengadakan demo masak paikut sayur asin bersama Ibu Mariani pada hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 10 pagi bertempat di lapangan Uli. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 via Zoom jam 7 malam. Bertemakan Manusia Baru dengan pembicara Bapak Dr. Robert Paul Trisna. OTA hari ini telah membuka open donasi melalui pembelian produk untuk mendukung pelayanan bagi anak-anak asuh. Bertempat di sebelah kantin Uli. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Julia. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Demikianlah info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.